Mengenali tanda-tanda bahwa seseorang yang lanjut usia mungkin telah memasuki tahun terakhir kehidupannya bukanlah hal yang mudah. Seringkali, perubahan yang terjadi berlangsung perlahan, halus, dan kerap kali luput dari perhatian orang-orang terdekat. Namun, memahami dan memperhatikan gejala-gejala tertentu bisa membantu kita memberikan dukungan yang lebih baik kepada mereka yang membutuhkan. Menyadari tanda-tanda ini juga dapat mencegah penyesalan di kemudian hari, karena kita telah memberikan cinta, perhatian, dan perawatan yang optimal di masa-masa krusial tersebut. Ada 5 tanda utama yang patut diwaspadai, yang seringkali menunjukkan bahwa seseorang mungkin berada di tahun terakhir hidupnya. Mari kita bahas satu demi satu, agar setiap perubahan yang terjadi dapat dikenali lebih awal. Tanda pertama yang patut untuk diwaspadai adalah penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Banyak orang lanjut usia memang mengalami penurunan berat badan seiring bertambahnya usia, tetapi jika penurunan tersebut berlangsung cepat dan tidak disertai dengan alasan medis yang jelas seperti perubahan pola makan atau aktivitas fisik, hal ini bisa menjadi petunjuk penting. Penurunan bobot tubuh yang signifikan seringkali menandakan bahwa metabolisme tubuh melambat, sistem pencernaan tidak lagi bekerja optimal, atau tubuh mulai kehilangan kemampuannya untuk menyerap nutrisi dari makanan. Selain itu, nafsu makan yang menurun, sering merasa mual, atau menolak makanan favorit, merupakan gejala awal yang sangat mungkin terjadi. Bahkan, kebiasaan seperti sering melewatkan waktu makan, hanya mengambil makanan dalam porsi kecil, atau merasa kenyang lebih cepat dari biasanya dapat menjadi isyarat bahwa tubuh melakukan perubahan mendasar. Bagi keluarga dan pengasuh, cermati perubahan pola makan ini dan jangan anggap remeh jika terlihat ada penurunan berat badan yang cukup drastis. Tanda kedua adalah kelemahan fisik yang makin memburuk dan keterbatasan dalam beraktivitas sehari-hari. Awalnya, mungkin hanya terlihat hal-hal kecil, seperti lebih sering duduk atau beristirahat, memerlukan bantuan saat bangun dari kursi, atau waktu tidur siang yang makin lama. Lama-kelamaan, aktivitas yang sebelumnya bisa dilakukan sendiri, seperti mandi, berpakaian, berjalan ke kamar mandi, atau turun naik tangga, menjadi berat dan memerlukan bantuan orang lain. Kondisi ini disebut sebagai penurunan fungsi, dan sering terjadi akibat melemahnya otot, sendi, dan organ tubuh. Orang tua yang dulu aktif bisa jadi tampak lebih sering berbaring di tempat tidur, kelelahan meski baru bergerak sebentar, atau tampak tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas favoritnya. Kerap kali, mereka pun membutuhkan alat bantu seperti tongkat, walker, hingga kursi roda. Perubahan ini bukan hanya mengurangi kualitas hidup, tetapi juga sering menandakan bahwa tubuh tengah mempersiapkan diri menuju fase akhir kehidupannya. Luangkan waktu untuk memperhatikan setiap perubahan kecil dalam rutinitas, dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis jika penurunan semakin terlihat. Tanda ketiga yang harus diwaspadai adalah perubahan mental dan emosional. Seseorang yang memasuki tahun-tahun terakhir kehidupannya seringkali mengalami perubahan suasana hati, gangguan memori, atau seolah-olah menarik diri dari lingkungan sekitar. Ini bisa ditunjukkan melalui perilaku seperti jarang berinteraksi dengan keluarga dan teman, tampak kurang peduli pada aktivitas sosial, atau sering terlihat melamun dan tidak fokus. Tidak jarang pula terjadi perasaan cemas, depresi, ketakutan, atau kebingungan, terutama saat mengalami perubahan lingkungan atau rutinitas harian. Kadang-kadang, gejala ini muncul sebagai penurunan minat pada hal-hal yang dulu sangat mereka sukai, atau enggan berbicara serta berbagi cerita dengan orang-orang terdekat. Beberapa lansia bahkan mengalami delirium, yaitu kondisi di mana mereka tampak bingung, mengalami halusinasi, atau berbicara tidak nyambung. Semua perubahan ini bisa menjadi tanda bahwa ada proses fisik dan psikologis yang tengah berlangsung dalam tubuh, sekaligus isyarat bahwa seseorang membutuhkan pendampingan dan kasih sayang yang lebih intensif dari keluarga dan lingkungannya. Tanda keempat adalah perubahan pola tidur yang signifikan. Lansia yang mendekati tahun terakhirnya biasanya mengalami pola tidur yang berubah drastis, sering terjaga di malam hari, kesulitan tidur nyenyak, lalu tidur berlebihan di siang hari. Siklus tidur dan bangun menjadi tidak menentu, dan seringkali tubuh terasa lelah meski baru saja tidur. Selain itu, kebingungan antara siang dan malam pun kerap kali terjadi, di mana mereka bisa terbangun di tengah malam lalu beraktivitas seperti di siang hari, atau sebaliknya. Perubahan pola tidur ini adalah bagian dari perubahan biologis tubuh yang lambat laun mulai berkurang kemampuannya untuk menjaga ritme normal. Kondisi ini dapat diperburuk oleh rasa nyeri, ketidaknyamanan, gangguan mood,
atau efek samping dari obat-obatan yang dikonsumsi. Bagi keluarga, penting untuk tetap memberikan kenyamanan, membiarkan orang tua tidur jika membutuhkan, namun juga mengatur lingkungan supaya suasana tetap kondusif dan tenang. Tanda kelima, dan mungkin yang paling mengkhawatirkan, adalah meningkatnya frekuensi rawat inap, kunjungan ke rumah sakit, atau penyakit berulang yang tidak kunjung sembuh. Lansia yang mulai sering mengalami infeksi, seperti pneumonia atau infeksi saluran kemih, luka yang sulit sembuh, atau kembali kambuhnya penyakit kronis seperti gagal jantung dan diabetes, patut mendapat perhatian ekstra. Bahkan, sering kali muncul gejala-gejala baru seperti sesak napas, nyeri hebat, bengkak di kaki, atau kehilangan kesadaran secara tiba-tiba. Setiap kali pulang dari rumah sakit, biasanya tubuh tampak semakin lemah dibanding sebelumnya, dan waktu pemulihan pun bertambah lama. Situasi ini menandakan bahwa sistem imun tubuh melemah dan tidak mampu lagi melindungi diri dengan optimal. Seringnya keluar masuk rumah sakit atau fasilitas kesehatan adalah alarm yang paling jelas, bahwa tubuh seseorang tengah berjuang keras menahan berbagai penyakit dan komplikasi yang muncul di usia lanjut. Pada tahap ini, perawatan paliatif, yaitu perawatan yang berfokus pada kenyamanan dan kualitas hidup, bukan pada penyembuhan, dapat menjadi pilihan yang bijaksana demi kesejahteraan dan ketenangan di sisa usia. Di samping kelima tanda utama tersebut, ada sejumlah perubahan lain yang juga patut untuk dicermati, walaupun sering dianggap sepele. Misalnya, kulit tampak lebih pucat atau kebiruan, terutama pada ujung-ujung jari dan telapak kaki, karena sirkulasi darah yang kurang lancar. Ketidakmampuan untuk mengontrol buang air kecil atau besar, apalagi jika sebelumnya tidak pernah terjadi, dapat menjadi tanda penurunan fungsi organ secara menyeluruh. Nafas yang menjadi pendek, terputus-putus, atau pola bernafas yang tidak normal seperti napas Cheyne-Stokes, juga sering terlihat pada fase akhir kehidupan. Semua perubahan ini terjadi secara alami, sebagai proses tubuh menghadapi perjalanan menuju akhir hayatnya. Mengetahui dan mengenali tanda-tanda ini bukan berarti kita pasrah atau tergesa-gesa mengambil keputusan. Justru sebaliknya, langkah awal ini membuat kita lebih peka dan siap untuk menemani mereka, memastikan bahwa hari-hari terakhir yang dijalani tetap penuh kasih, damai, dan terhormat. Dalam menghadapi situasi ini, bukan hanya aspek fisik yang harus diperhatikan, tetapi juga kesehatan emosional dan mental. Tidak jarang, kebutuhan untuk merasa dicintai, dihargai, dan diingat jauh lebih bermakna dibandingkan segala bentuk perawatan medis. Lalu, apa yang bisa dilakukan jika Anda melihat atau mengalami satu atau beberapa tanda ini pada orang tua, anggota keluarga, atau kerabat dekat? Langkah pertama adalah komunikasi terbuka. Jangan ragu untuk mengajak berdiskusi dengan mereka, menanyakan apa yang mereka rasakan dan butuhkan. Kadangkala, mereka mungkin menolak untuk membicarakan masalahnya, atau memilih menutupi kekhawatiran sendiri demi tidak membebani keluarga. Dalam kondisi seperti ini, kesabaran dan perhatian menjadi kunci utama. Tampilkan kasih sayang dan rasa hormat, serta pastikan bahwa mereka tahu bahwa Anda hadir dan siap mendukung. Kedua, berkonsultasilah dengan tenaga kesehatan, dokter, atau perawat yang menangani mereka. Sampaikan seluruh perubahan yang terjadi secara rinci, agar diagnosis dan penanganan yang diberikan sesuai dengan kondisi nyata. Dokter dapat memberikan rekomendasi perawatan paliatif untuk meningkatkan kenyamanan, mengurangi rasa sakit, atau meringankan gejala-gejala tertentu yang mengganggu kualitas hidup. Ketiga, perkuat sistem pendukung di lingkungan sekitar. Libatkan anggota keluarga lain, teman, tetangga, atau komunitas keagamaan. Dengan adanya dukungan bersama, beban emosional dan fisik akan terasa lebih ringan, baik bagi orang yang sakit maupun bagi keluarga yang merawatnya. Jangan abaikan kebutuhan istirahat bagi para perawat keluarga, sebab mereka pun memerlukan kesehatan dan kebahagiaan untuk tetap memberikan perawatan terbaik. Selain itu, upayakan untuk memberikan waktu berharga dan momen kebersamaan sebanyak mungkin. Aktivitas sederhana seperti duduk bersama, mendengarkan cerita lama, atau sekadar memegang tangan, seringkali mendatangkan ketenangan luar biasa, baik bagi mereka yang sakit maupun keluarga yang mendampinginya. Dalam proses mendampingi seseorang menuju akhir hayat, selalu ada tantangan besar berupa perasaan takut, kehilangan, dan kekhawatiran yang mendalam. Namun, dengan pemahaman yang baik tentang tanda-tanda akhir hidup, serta kesiapan mental dan emosional, kita dapat memberikan perawatan terbaik dan mempersembahkan penghormatan yang layak bagi perjalanan hidup mereka.
Apabila Anda sedang menghadapi situasi ini, ingatlah bahwa Anda tidak sendiri. Banyak orang di luar sana yang pernah melalui fase serupa, merasakan kegamangan, sedih, bingung, bahkan kehilangan harapan. Namun, masa-masa terakhir kehidupan juga membawa kesempatan luar biasa untuk menebar kasih sayang, memperkuat ikatan keluarga, saling memaafkan, dan menciptakan kenangan indah yang akan bertahan seumur hidup. Hargai setiap detik bersama orang tercinta. Peluk mereka, dengarkan setiap keluhan dan harapan kecil, dan buat mereka merasa berarti hingga napas terakhirnya. Dengan cara ini, kepergian seseorang tidak hanya menjadi akhir, tetapi juga penanda perjalanan hidup yang penuh makna dan cinta. Pada akhirnya, mengenali tanda-tanda bahwa seseorang mungkin berada di tahun terakhir kehidupannya adalah tentang kesiapan hati dan pikiran. Ini bukan soal menyerah, tetapi justru tentang menerima, mendampingi, dan merawat dengan segenap hati. Jadikan setiap hari berharga, dan biarkan cinta menjadi penutup perjalanan hidup yang indah.